Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masih tentang persamaan kuadrat. Cara penyelesaiannya cara penyelesaian dengan menggunakan metode faktorisasi. Sebelumnya di materi pengertian persamaan kuadrat dibahas kalau metode penyelesaiannya itu ada 3, yaitu metode faktorisasi, metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus ABC. Nah, hari ini akan kita bahas yaitu mengenai metode faktorisasi. Faktorisasi berarti kita memfaktorkan ya dari persamaan kuadrat yang ada, kemudian nanti dicari akarnya. Maksud dari akarnya itu apa? Jadi X yang memenuhinya itu berapa? Nah, persamaan kuadrat ini kalau kita mau bagi-bagi nih berdasarkan koefisien A-nya itu ada 3 macam. Yang pertama ketika koefisien A-nya sama dengan 1. Contohnya kayak gini. X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu ketika koefisien A-nya lebih dari 1. Berarti A-nya itu positif ya. Ingat, koefisien A itu adalah angka yang beriringan sama X kuadratnya. Kalau B itu kan yang di dekat X. Kalau ini kan konstanta ya, atau C. Nah, ini contohnya untuk yang koefisien A lebih dari 1 yaitu 2X kuadrat tambah 5X tambah 3. Berarti ini A-nya itu 2. Kalau ini A-nya 1. Nah, bentuk yang terakhir itu ketika koefisien A-nya kurang dari 1. Contohnya kayak gini. Nah, negatif, kurang dari 1. Negatif 2X kuadrat min X tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, sekarang gimana sih cara menyelesaikan dengan menggunakan metode faktorisasi? Di sini ada 6 langkah. Yang pertama, tentukan hasil perkalian A kali C. Nah, persamaan kuadrat itu kan ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya kalau kita urai. Nah, kalian nanti langkah pertamanya tentukan dulu A kali C-nya berapa. Kemudian setelah A kali C-nya ketemu, nanti cari pasangan-pasangan perkaliannya. Misalkan hasil A kali C-nya 6, berarti pasangan perkalian dari 6 itu adalah 1 kali 6, bisa juga negatif 1 kali negatif 6, bisa juga 2 kali 3, bisa juga min 2 kali 3. Nah, gitu. Jadi dicari kemungkinan pasangan hasil perkaliannya. Setelah itu, cari pasangan faktor dari masing-masing pasangan hasil kali A kali C. Kemudian, dari pasangan faktor itu, kalian cari pasangan faktor mana yang ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan si B ini. Nah, ketika sudah ketemu nih, pasangannya misalkan 1,3. Nah, nanti tinggal dimasukin ke rumus ini. Nah, tadi kan misalkan ketemu pasangannya 1,3. Nah, kita anggap 1,3 itu sebagai M dan N. Berarti ini ya, anggap pasangan faktor yang memenuhi adalah M dan N. Berarti M-nya itu 1 dan N-nya itu adalah 3. Nah, nanti tinggal dimasukin ke rumus ini. Setelah itu tentukan akarnya dengan cara seperti ini. Nah, ini untuk contoh soalnya supaya kalian lebih paham. Nah, contoh soalnya di sini ada 4 ya. Tentukan akar dari, bisa dilihat. Nah, sekarang kita langsung ke penyelesaiannya. Penyelesaian untuk yang pertama itu X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Dari sini diketahui bahwa A-nya itu berarti yang di sini ya, koefisien si X kuadrat itu 1, B-nya itu 3, C-nya itu 2. Nah, ingat langkah 1 tadi kalian cari hasil A kali C. Berarti A-nya 1, C-nya 2. Kita kalikan. Hasilnya jadi 1 kali 2 itu 2. Nah, untuk langkah 2, 3, dan 4 kita gabungkan, kita bikin sebuah tabel biar gampang. Hasil kalinya itu kan 2 tadi ya. Nah, sekarang kita cari pasangan perkalian yang hasilnya 2. Berarti 2 itu bisa diperoleh dari 1 kali 2
atau negatif 1 kali negatif 2. Nah, ini namanya faktor dari 2. Jadi, karena 2 itu positif, berarti bisa jadi kemungkinannya itu ada 2. Positif kali positif, nah 1 kali 2 itu positif dua-duanya, atau negatif kali negatif. Nah, setelah itu, berarti dari sini pasangan faktornya diperoleh dari yang ini, pasangan faktornya itu ketemu 1,2. Ketika dijumlahkan 1 tambah 2 itu hasilnya 3. Kemudian kemungkinan yang kedua itu yang ini, negatif 1 sama negatif 2, berarti pasangan faktornya negatif 1, negatif 2. Sekarang kita jumlahkan hasilnya, negatif 1 tambah negatif 2 itu negatif 3. Nah, karena B-nya adalah 3, ingat ini ya, B-nya adalah 3, maka pasangan faktor yang memenuhi adalah 1,2, sehingga M-nya 1 dan N-nya 2. Kenapa harus 1,2? Karena 1,2 nih yang ini ya, ketika dijumlahkan hasilnya 3. Kayak gitu. Nah, ingat ya di langkah 2, 3, 4 tadi, yang jika dijumlahkan hasilnya B. Nah, berarti udah ketemu ya ini ya pasangan faktornya. Nah, setelah ketemu, kita masukkan ke rumus ini. Nah, A-nya tadi udah tahu 1, berarti 1 dikali X ditambah M-nya itu 1, A-nya itu tadi 1, tinggal masukin 1 per 1 dikali X ditambah N-nya itu 2, A-nya 1, 2 per 1 sama dengan 0. Jadi, karena ini 1 ketika dikalikan dengan ini, 1 dikalikan dengan angka apapun yang hasilnya angka itu. 1 kali 3 hasilnya 3, 1 kali 5 hasilnya 5, dan seterusnya. Jadi 1 ini gak ibu tulis ya. Nah, sekarang kerjakan yang dikurungnya. Berarti X tambah 1 per 1 itu sama dengan 1. Yang ini 2 per 1 itu sama dengan 2. Nah, diperolehlah ini, X tambah 1 kali X tambah 2. Sekarang langkah terakhir, kita buat. Karena katanya X tambah 1 kalau dikaliin dengan X tambah 2 itu sama dengan 0. Berarti kemungkinannya ada 2. Bisa jadi si X tambah 1 itu 0 atau si X tambah 2 itu 0. Jadi kita buat X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Karena kalau ini 0, 0 dikali ini hasilnya 0. Karena 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Nah, setelah itu, karena X tambah 1 sama dengan 0, kita pindahkan satunya ke sebelah sini. Jadi X min 1. Yang ini juga sama. Jadi X min 2. Jadi akar-akarnya adalah min 1 dan min 2. Akar dari X kuadrat tambah 3X tambah 2 itu adalah min 1 atau X min 2. Nah, itu untuk penyelesaian yang pertama. Sekarang penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang kedua itu gimana? Kalau persamaan kuadratnya bentuknya kayak gini. X kuadrat dikurangi 16X sama dengan 0. Nah, berarti kan di sini diketahui A-nya 1, B-nya min 16, C-nya. Nah, di sini kan nggak ada C ya. Kalau nggak ada C, berarti C-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ada soal kayak gini, X kuadrat min 8 sama dengan 0. Nah, berarti di situ A-nya 1. Nah, karena tiba-tiba langsung min 8, berarti si B-nya yang 0, C-nya yang min 8, kayak gitu. Pokoknya kalau ada komponen yang nggak ada, berarti itu 0. Langkah ke-1 kayak tadi, kita kalikan. Berarti 1 kali A-nya 1, C-nya 0, 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, sekarang langkah 2, 3, 4. Nah, sebetulnya kan 0 itu bisa dihasilkan dari perkalian berapa aja ya. Yang penting ada nolnya, misalkan 0 kali 5, 0 juga, 0 kali 10, 0 juga. Nah, supaya lebih mudah, karena nanti yang akan kita pakai itu ketika dijumlahkan harus sama dengan si B, maka hasil kalinya itu ya kita ngikutin si B. Karena si B-nya ada min 16, maka kita di sini cari kemungkinan. Berarti 0 itu bisa jadi 1 kali 0 atau min 16 kali 0. Maaf ya, ini typo, minnya ketinggalan. Jadi pasangan faktornya itu bisa 1,0
bisa min 16,0. Terus kita jumlahkan jadi 1 tambah 0 sama dengan 1, min 16 tambah 0 juga sama dengan min 16. Nah, karena B-nya min 16, ini maksudnya min 16 ya. Aduh, nomor 2 banyak banget tipenya. Maka pasangan faktor yang memenuhi adalah min 16,0, sehingga M-nya min 16, N-nya 0. Masukin lagi ke rumus ini. Tinggal masukin. Sama, langkahnya sama dengan yang nomor 1 tadi. Nah, ketemu ya, ini X min 16, X tambah 0, berarti ini pindah ruas, min 16 nya jadi 16, X nya sama dengan 0. Jadi, akar dari X kuadrat min 16X adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 16. Kemudian soal nomor 3. Ini hampir sama sih, kayak soal nomor 1 dan 2 tadi. Nah, bedanya di sininya aja jadi lebih banyak. Nah, nomor 3 itu 2x kuadrat tambah 5x tambah 3. Berarti A-nya lebih dari 1. A-nya yaitu 2, B-nya 5, C-nya 3. Kita kalikan. Hasilnya A kali C-nya 6. Terus kita bikin tabel. 6 itu kemungkinannya berapa aja sih perkalian yang menghasilkan 6? Berarti kan bisa 1 kali 6. Bisa juga negatif 1 kali negatif 6. Atau 2 kali 3, bisa juga negatif 2 kali negatif 3. Itu kemungkinan-kemungkinan yang ada. Diperoleh pasangan faktor ini. Sehingga jumlah faktornya itu tinggal jumlah-jumlahin aja. 1 tambah 6, 7, min 1 tambah min 6, min 7, 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Karena katanya B-nya 5, maka yang terpilih adalah pasangan faktor 2 dan 3. Sehingga 2-nya adalah M dan 3-nya adalah N. Kemudian masukkan ke rumus. Ketemulah ini faktornya. Jadi akar dari 2x tambah 5x tambah 3 sama dengan 0 itu adalah min 1 atau min 3/2. Jadi pecahan juga mungkin ya. Nah, ini untuk soal yang terakhir kayak gini. Nah, nanti kalian bisa jadi ketika bikin tabel kayak gininya nih, bisa jadi banyak kayak gini. Tadi kan sedikit-sedikit ya, ini cuma ada 4 kemungkinan, ini cuma ada 2 kemungkinan, ini juga 2 kemungkinan. Nah, ini salah satu contoh yang kemungkinannya banyak. Kayak gitu. Nah, ini juga sama aja cara ngerjainnya, langkah-langkahnya juga sama aja. Nah, itu untuk metode faktorisasi. Sebetulnya ada metode yang mudah ketika X-nya sama dengan 1 atau ini soal yang ini nomor 2 sama nomor 1. Nah, kita bahas sekilas ya cara penyelesaian dengan cara yang lain yang lebih mudah daripada ini. Nah, ini untuk cara mudah ketika A-nya sama dengan 1. Ini untuk A-nya yang sama dengan 1 ya. Ini nomor 1 kan tadi soalnya X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, caranya biar gak terlalu panjang kayak tadi, X kuadrat itu kan sebetulnya hasil perkalian dari X dan X. Nah, sekarang 2 kita cari kira-kira faktor dari 2 itu berapa aja sih, atau pasangan perkalian yang hasilnya 2 itu berapa sih. Jadi bisa 2 kali 1, bisa min 2 kali min 1. Setelah itu kita pilih pasangan mana di antara kedua pasangan ini yang kalau dijumlahkan hasilnya 3. Nah, kita jumlahkan 2 tambah 1 itu hasilnya 3, min 2 ditambah min 1 itu hasilnya min 3. Oh, ternyata ini yang memenuhi. Maka kita tinggal tulis di sini buat kurung 2 sama dengan 0. Ini kan X, tulis di sini 1, tulis di sini 1, di sini 2, di sini 1. Karena dua-duanya positif berarti
tambah 2 tambah 1. Nah, ketemu faktornya sekarang. Ini 1 ya. Sekarang cari akarnya. Berarti kita buat X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan min 1. Bu, gimana kalau aku mau coba ini tuh bener atau enggak sih? Nah, kalau mau uji coba si akarnya bener atau enggak, kalian tinggal substitusi ke sini. Misal kita mau coba bener nggak sih X-nya itu min 2, berarti kita masukin ke sini. Ke soalnya dibalikin lagi. Nah, ketika X-nya dimasukin ke sini, hasilnya harus sama dengan 0. Nah, kita masukin ya. Ini bukti. Berarti di sini min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2 ditambah 2. Ini hasilnya 4. Ini min 6 tambah 2. 4 dikurangi min 6 itu min 2 tambah 2 0. Nah, sama. Kalau udah 0 berarti ini betul. Yang ini juga sama. Nah, sekarang yang nomor 2. X kuadrat dikurangi 16X sama dengan 0. Nah, ini di sini kan ada X kuadrat, berarti X-nya ada 2. Di sini ada 1. Kita buat atau difaktorkannya dengan cara kayak gini. X-nya keluarin 1. Karena X yang di sini udah keluar 1, berarti sisanya yang di dalam tinggal 1. Sekarang yang ini, karena X-nya udah keluar, maka sisanya tinggal negatif 16 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita dapat kemungkinannya jadi X sama dengan 0 atau X min 16 sama dengan 0. Sehingga ini atau X-nya sama dengan ini pindah ya, jadi 16. Ketemulah X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 16. Yang tadi X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan min 1. Nah, itulah cara penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan metode faktorisasi atau metode faktor. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.